Saudara harus perkatakan kepada jiwamu sendiri, ya, hai jiwaku, kembalilah tenang, jadilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan itu telah berbuat baik. Ingat kebaikan Tuhan waktu kita sedang terpuruk. Ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekali dua kali itu bukan hanya satu dua kali, tapi kebaikan Tuhan sampai hari ini kita masih hidup, itu kebaikan Tuhan. Makanya ketika jiwamu tertekan, perkatakan saudara kepada jiwamu, ya, jadilah tenang, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik. Jangan biarkan jiwamu tertekan. Perintahkan saudara. Kita ini akan mengalami depresi, tertekan, tekanan itu dari berbagai hal. Tidak ada satupun yang dari dunia ini yang sanggup memberi kami kekuatan selain dalam hadirat-Mu ya Tuhan, selain dalam kediaman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami cintakan kediaman-Mu Bapa. Kami perlu Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Kami perlu hadirat-Mu lebih lagi di hari-hari terakhir ini Tuhan. Karena itu terus berbicara bagi kami, terus tegur kami, terus nasihati kami, terus bawa kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami terus dalam kediaman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berbicara bagi kami dan sampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Dan buat kami mengerti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau hari-hari ini. Terima kasih, kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan saudara. Silahkan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Berapa banyak yang merasakan hadirat Tuhan hari ini, ya. Dan itulah yang kita perlukan hari ini adalah hadirat Tuhan. Lebih dari kekayaan, lebih dari semua harta, hadirat Tuhan itu yang kita perlu hari-hari ini saudara. Karena itu jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan ya. Dan kita terus berdoa biar hari-hari ini kemuliaan Tuhan terus Tuhan nyatakan. Bapak Ibu, di tengah keadaan zaman yang semakin tidak menentu hari-hari ini, dan firman Tuhan memang berkata bahwa di hari-hari yang terakhir itu akan datang masa yang sukar. Kalau kita melihat berita hari-hari ini tuh, aduh rasanya bikin stres saudara. Benar nggak? Kita buka berita hari-hari ini, saya tuh kalau scroll media sosial, ditemukan mayat di kamar kos, mukanya dilakban. Saya scroll ke bawah, seorang siswi 16 tahun bunuh diri, gantung diri di kamar kos karena hamil dan pacarnya tidak bertanggung jawab. Kemarin saya baca berita di Bekasi, satu keluarga dibunuh oleh keponakannya sendiri yang datang malam itu nginep di rumahnya. Lagi tidur malam dia pukul dengan linggis 4 orang, ayah, ibu, anak 2 mati dibunuh. Dan ketika ditanya kenapa kamu membunuh mereka, saya iri, mereka lebih kaya dari saya. Dan itu jawaban yang sangat simpel dan tidak ada air mata. Kita buka berita sekarang, saudara lihat keadaan, buka berita krisis yang akan datang, buka berita ramalan gempa bumi yang akan terjadi, buka berita perusahaan ini tutup, 100.000 karyawan dipecat, dan banyak orang pengangguran. Hari-hari ini tuh kalau kita nggak menjaga jiwa kita bisa stres loh, dan banyak orang akan murtad dan meninggalkan Tuhan. Karena itu Yesus berkata di akhir zaman akan banyak kemurtatan saudara. Dan mari kita berjaga-jaga. Hari ini saya akan sampaikan tentang tema ketenangan jiwa. Kenapa saudara? Karena ini kita butuhkan lebih daripada uang. Biar orang punya uang, kalau jiwanya itu tertekan, gak tenang, itu bahaya.
Kita buka dulu Pengkhotbah pasal yang keempat. Ya, Pengkhotbah pasal 4. Kita baca mulai ayat yang pertama, saudara. Saya air matanya nggak bisa berhenti loh. Hadirat Tuhan kuat sekali di sini. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Dan biarlah sebuah jemaat boleh merasakan. Pengkhotbah 4 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Lagi aku melihat, ya, kata pengkhotbah, segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata dari orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas itu ada kekuasaan. Hari-hari ini kita lihat air mata, saudara. Kalau kita mau berteriak juga buat bangsa ini, saudara, lihat korupsi, bagaimana orang-orang yang tidak bertanggung jawab ada mendapat jabatan dan mereka nggak peduli, ya. Dan kita berdoa, ya. Ada air mata di bawah matahari ini dari orang-orang dan tidak ada yang menghibur mereka. Ayat 2 berkata, oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati itu yang sudah lama meninggal itu lebih bahagia daripada orang-orang yang hidup. Di masa yang sekarang ini mereka masih hidup. Seringkali kita berpikir, saya juga seringkali berpikir sama loh. Kalau saya dengar kabar ada yang meninggal, kemarin ponakan saya meninggal, ya, di kamar sudah tidak bangun lagi, ya, dan gak ada yang tahu, saudara. Karena istrinya lagi pulang kampung, dia sendirian di rumah. Akhirnya dibongkar paksa. Lagi tidur, saya dapat kabar, ditelepon sama kakaknya, Kak Debi, adik saya meninggal. Meninggal kenapa? Lagi tidur udah gak bangun. Saya berpikir gini, saya balas sama dia, ih seneng banget ya dia mati. Lebih enak dia loh daripada kita yang hidup sekarang ini. Pengkhotbah pun berpikir sama. Dia bilang, aku menganggap orang-orang mati yang sudah meninggal itu lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang yang masih hidup. Kenapa? Karena banyaknya pergumulan. Tapi jangan pengen mati, amin. Ya, jangan pulang dari sini kata Bu Debi lebih enak mati loh. Mati yuk. Kalau belum waktunya, ya nggak bisa mati. Kalau mati enak, setengah mati nggak enak. Ya, tapi pengkhotbah bilang, aku menganggap lebih baik yang sudah meninggal. Mereka lebih berbahagia daripada orang-orang yang hidup, yang sekarang ini masih hidup. Kenapa? Orang hidup masih punya pergumulan banyak. Makanya kalau dengar orang mati jangan suka begini, kasihan ya. Kalau orang matinya bisa jawab, lebih kasihan deh lu, ya, yang masih bergumul, ya, masih banyak masalah, ya. Makanya kalau banyak masalah hari-hari ini ndak usah terlalu, ya, tertekan, ya. Nanti Tuhan bilang udah nggak kuat hidup, ya. Saya kalau orang konseling gitu, Bu saya ini punya masalah banyak Bu, begini. Saya tanya, jadi ibu masih mau hidup atau tidak? Masih mau? Masih Bu, ya sudah pulang mengucap syukur, amin. Kalau sudah ndak mau saya doakan, ya, biar Tuhan jemput, biar, iya enggak? Kalau masih ada masalah, bersyukur, berarti kau masih hidup, amin. Bilang kanan kirimu, kalau ada masalah bersyukur, berarti kau masih hidup. Masih hidup toh? Iya. Dan hanya orang hidup yang ada kalau sudah mati tidak ada masalah. Pengkhotbah bilang, makanya aku berpikir lebih enak mereka yang sudah mati, yang sudah meninggal, daripada yang sekarang ini kita yang masih hidup. Lalu apalagi yang dikatakan pengkhotbah ayat 3, saudara, dia bilang begini, tetapi apa? Lebih bahagia lagi daripada kedua-duanya itu adalah kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat dan yang terjadi di bawah matahari ini. Dia bilang lebih enak yang belum pernah mati, malah yang belum pernah lahir. Lebih bahagia daripada kedua-duanya itu adalah orang yang belum pernah ada di dunia ini.
Ya, ini agak stres juga si pengkhotbah ini. Ya, agak stres dia karena dia melihat memang ketidakadilan. Lu pengkhotbah ini, ya saudara, ditulis Raja Salomo. Salomo itu orang terkaya loh pada zaman itu, dan tidak ada raja di Israel yang kekayaannya itu melebihi Salomo. Itu Alkitab yang bilang. Tapi dia bilang apa? Ya, lebih baik orang yang mati. Tapi lebih baik lagi orang yang gak pernah hidup, yang gak pernah melihat ketidakadilan. Makanya orang kalau gak kenal Tuhan, gak dekat dengan Tuhan, saudara, maka ya mereka itu gak mengerti rencana Tuhan. Dulu saya pun bertanya, kenapa saya lahir ke dunia Tuhan, ya? Mending saya nggak usah lahir daripada saya lahir di keluarga kayak begini, saya melakukan dosa, saya begini, ya mending saya nggak pernah lahir. Tapi karena saya tidak mengenal Tuhan. Kalau saudara lahir hari ini, percayalah itu karena ada rencana Tuhan atas hidupmu. Bilang kanan kirimu, jangan pernah sesali kelahiranmu. Karena ada rencana Tuhan atas kehidupanmu. Amin, saudara. Ya, kita harus sama-sama ya berpikir seperti itu. Lalu dikatakan ayat yang keempat, saudara, pengkhotbah bilang, dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi saudara, orang itu hari-hari ini mau berlomba kecakapan, berlomba dalam pekerjaan, ya ternyata isinya cuma iri hati. Kita sukses aja, yang sirik banyak loh, yang iri. Iya apa ya? Iya. Pokoknya hidup ini semua serba sulit. Kita miskin dikatain terkutuk itu. Begitu kita kaya juga dikatain lagi. Ya apalagi waktu kita menjadi kaya, kita menjadi sukses, lebih banyak lagi yang iri hati. Jadi pengkhotbah bilang, aku melihat manusia itu menambah kecakapan, pendidikan, pekerjaannya makin hebat. Semuanya itu dia bilang, ya pekerjaan itu adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Kalau sudah bicara tentang iri hati ini susah, saudara. Ya, dan tapi inilah hidup toh. Ini yang ada di dunia. Ya, dan kadang-kadang yang iri itu memang orang-orang yang dekat dengan kita. Nggak mungkin tukang sayur iri sama saudara toh. Nggak mungkin. Yang kemarin pembunuhan satu keluarga, ponakannya loh. Datang bertamu ke rumahnya, malam itu disuguhkan makanan. Mereka tertawa bersama di meja makan, dikasih makan, dikasih ini. Tiba-tiba paginya ditemukan meninggal satu keluarga, dipukul pakai linggis, saudara. Kan orang nggak tahu hatinya. Ternyata dia datang disambut dengan kasih, tapi balasannya dan iri hati itu menggerakkan dia. Dan dia sanggup melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia. Dia membunuh satu keluarga, itu digerakkan oleh iri hati loh. Mengerikan zaman sekarang ini memang. Ya. Tapi pengkhotbah bilang itu semua adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Mau seberapapun kekayaan yang kita bisa miliki, ya kalau kita ini hidup nggak takut Tuhan, nggak dekat Tuhan, tidak mencintai kediaman Tuhan, ya percuma. Dan ayat 5 berkata begini, orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Akhirnya orang-orang bodoh berpikir, yang ngapain juga saya sibuk-sibuk mau gini di dunia ini, mengejar gini, ya dia memilih melipat tangan, terus ya sudah makan diri sendiri. Ya, terkubur dalam kekecewaannya, dalam sakit hatinya, dalam tekanannya. Tapi kita nggak boleh seperti itu. Apapun persoalan yang kita hadapi di dunia ini, jangan pernah engkau hanya melipat tangan dan akhirnya memakan dagingmu sendiri. Ya, itu namanya tindakan bunuh diri. Terpuruk dalam keadaan, dalam tertekan.
Dan ayat yang ke-6 pengkhotbah bilang begini apa saudara? Baca bersama dengan suara keras. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Dari semua yang ada dalam manusia, dalam hidup ini, dalam dunia ini, ternyata yang terbaik itu adalah pengkhotbah berkata, segenggam ketenangan, gak usah bicara yang banyak, segenggam aja. Ya, segenggam. Kalau sekarang kan orang bilang, iya, kamu itu kerja terus sibuk. Iya, bekerja untuk segenggam apa orang-orang sekarang bilang? Ya saya sih banting tulang demi segenggam berlian toh. Salah. Berlian tuh nggak bikin kau tenang, malah tambah stres. Orang kalau punya banyak berlian stres enggak? Stres, mau simpen di mana? Iya enggak? Benar nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, punya berlian sih bingung loh. Ya, sampai ada orang kaya berliannya jatuh, dia buang sampah di apartemen tuh kan tinggi ya, begitu dibuang jatuh ke bawah kan, kebuang berliannya. Turun dia ke tempat sampah bawah, dibongkar itu sampah yang bau busuk untuk mencari satu berlian. Belum segenggam, itu cuma kecil begini saudara. Soalnya mahal sekali tuh Bu, harganya ratusan juta. Ya, nggak ketemu, stres dia. Saya bilang, Bu, kalau beli berlian hatinya harus siap kehilangan Amin saudara. Kau boleh beli sesuatu, tapi kalau kau kehilangan itu, biarin aja, nggak usah stres, amin. Kok nggak ada amin? Ini yang bikin jemaat stres, nggak siap hilang berlian tapi beli. Ada seorang ibu saudara konseling sama saya, Bu Debbie, saya mau konseling Bu, saya stres sampai nggak bisa tidur berhari-hari. Kenapa? Teman-temanku bilang berlianku palsu. Saya bilang, Ibu nggak ada masalah yang lebih berat Ibu. Cuma gara-gara temenmu bilang berlianmu palsu, iya saya nggak bisa tidur Bu. Karena dia merasa dia beli itu miliaran. Tapi teman-teman bergosip itu berliannya palsu. Dia sakit hati, dia stres. Saya bilang, Ibu mending nggak usah pakai berlian yang asli, pakai yang palsu aja Bu. Jadi kalau dibilang palsu memang inilah hidup manusia kan, stres nggak manusia itu saudara? Punya berlian juga stres. Kalau hatimu itu nggak siap, kalau jiwamu itu sakit, sampai dia cari pembuktian saudara. Tapi Bu Debbie, saya cari pembuktian, Tuhan kasih saya hikmat. Tuhan kasih dia hikmat katanya, untuk membuktikan bahwa berlian itu asli. Ya, lalu dia ajak teman-temannya pergi jalan-jalan di mall yang ada toko berlian. Pas lewat toko berlian dia bilang, guys, yuk kita lihat-lihat berlian. Di depan temennya dia copot cincinnya yang besar itu. Mas, saya mau coba, ini coba ditimbang dan dihargai berapa. Akhirnya masnya itu pergi nimbang, oh ini sekian Bu. Teman-temannya ngeliatin semua. Oh nggak jadi deh, tadinya saya cuma ini mau coba aja, kalau dijual berapa gitu. Terus setelah teman-temannya melihat, dia bilang, aduh saya puas hatiku, mereka tahu itu asli. Ya Allah, subhanallah. Pusing nggak saudara? Tapi itulah manusia, semua butuh pengakuan. Nah kita ini kalau mau cari pengakuan orang, stres nggak kita? Stres loh saudara. Mending kita cari pengakuan Tuhan. Kau boleh beli berlian, tapi kau harus siap kehilangan berlian. Ya, saya sih pakai berlian nggak gede-gede banget ya. Ini anting-anting saya pernah hilang ini. Waktu hilang saya sakit hati, aduh kok hilang. Tapi saya ingat firman Tuhan. Saya bilang, dalam nama Yesus enggak, Tuhan hatiku tidak ada di berlian itu. Mau hilang-hilang, kalau itu berkat Tuhan pasti ketemu. Enggak, saya cari. Berapa hari kemudian ketemu sendiri. Kalau hatimu itu
tidak terikat pada sesuatu yang begitu, Tuhan tuh melihat loh saudara. Jadi pengkhotbah bilang segenggam berlian lebih baik, gitu? Bukan ya? Bukan. Segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 genggam jerih payah itu usaha menjaring angin. Kita mau bekerja, usaha demi apapun, cari uang jerih payah, banting tulang siang malam sampai tulang dibanting-banting loh. Kepala jadi kaki, kaki jadi tangan. Itu bagaimana ya? Saya memikirkan orang bilang, saya ini bu cari banting tulang sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu namanya goblok. Ya, karena otaknya didengkul itu. Kan dia bilang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kenapa kau seperti itu? Firman Tuhan bilang yang terpenting adalah ketenangan jiwa ini loh. Lalu bagaimana sekarang ini kita bisa punya ketenangan di tengah keadaan yang sulit? Saya beberapa waktu lalu diizinkan Tuhan operasi batu ginjal. Saya lama merasakan sakit di bagian kiri saudara, kadang kram. Lalu saya pikir cuma karena saya khotbah. Saya kalau khotbah tuh hari Minggu biasa 5-6 kali, pulang itu sakit pinggang saya bilang ini cuma sakit pinggang biasa. Jadi saya tahan itu hampir 1 tahun, 1,5 tahun. Lama-lama makin kesini itu makin sakit ya, dan sakitnya itu nggak seminggu sekali, sudah tiap hari sakit, bahkan sudah kram dan saya sudah demam dan mual sampai muntah. Akhirnya suami saya bilang saya harus periksa dokter aja. Saya tetap nggak mau. Waktu kami pergi ke Solo saya check up semua darah, karena memang kita rutin setiap berapa bulan sekali check up ya. Check up itu ya bukan untuk bikin hati senang lah, untuk kita ini jaga-jaga, ada remnya ya. Kalau kolesterolnya naik makannya dikurangi, amin. Ya itu bukan untuk umur panjang. Walaupun kau habis check up, kalau Tuhan panggil mati, mati kau. Ya, EDD mati mitawa. Ya, jadi jangan mau kodong kau sombong ya. Karena biar kau hasil check upmu bagus, ya kalau hari itu kau mau dipanggil, dipanggil nih. Ya, jadi nggak usah sombong. Ya kita itu cek cuma buat jaga-jaga aja. Oh kalau kolesterol naik, kita kan nggak mau jadi pendeta asam urat toh. Mau khotbah begini ke mimbar, karena kebodohan. Ya, jadi diaturlah pola makan, dijaga. Bukan untuk umur panjang, untuk hidup sehat. Saudara gym boleh, tapi itu bukan umur panjang loh. Karena umur itu di tangan Tuhan. Itu nggak akan menambah umur panjang. Saya bantah, ada satu quotes terkenal di Instagram, dia tulis begini, 1 jam Anda berolahraga menambah umur 5 menit. Wih, langsung saya masuk. Dia coach terkenal, saudara. Langsung saya komen di situ, maaf ya, Anda menyalahi takdir Tuhan. Karena umur itu di tangan Tuhan. Buktinya salah satu gym terkenal, atlet olahraga gym terkenal, mati di tempat gym ketiban alat berat. Masih muda. Belum 40. Matinya ketiban alat gym. Ya enggak? Ya. Itu dia olahraga sudah berapa tahun itu? Harusnya menambah umur berapa lama itu? Ya, jangan takabur saya bilang. Kau nge-gym bagus supaya tubuhmu sehat. Tapi umur itu tetap di tangan Tuhan. Kepleset di kamar mandi bisa mati. Ada orang yang sudah asam urat, ya udah kolesterolnya tinggi, stroke, nggak mati-mati. Ada saudara, ada. Iya, saya baru merenung tadi malam, mikirin ponakan saya itu, nggak sakit, nggak apa, nggak pernah ada riwayat sakit, tiba-tiba dapat kabar mati. Dan saya flashback, ada salah satu juga saudara saya sudah kena kanker usus. Yang satu juga sudah masuk luar rumah sakit, udah kurus kering, sampai sekarang nggak mati loh. Ini yang sehat mati. Jadi jangan takabur dengan hidup ini, karena hidup ini adalah di tangan Tuhan. Lalu ketika saya cek,
Orang di kliniknya itu yang kebetulan juga jemaat Misbah Doa di YouTube saya, dia bilang, "Bu, saya dengar ibu sering sakit pinggang, kenapa nggak sekalian di USG? Siapa tahu ketahuan ada apa." Oh yaudahlah, coba. Begitu di USG dia bilang, dokternya bilang, "Loh, ini ginjal ibu sebelah kiri ini mengecil loh 3 cm. Yang kanan ini 11 cm normal, tapi ini tinggal 8 cm." Ya, waduh, kenapa itu, Dok? Ini saluran uterusnya ini membengkak loh, Bu. Saluran kemih ibu membengkak, sudah 2 kali lipat loh gedenya. Ini pasti ada yang menyumbat di bawah, tapi di USG enggak bisa kelihatan. Jadi ibu harus CT scan ini. Cepet ya, Bu, biar ketahuan apa itu yang menyumbat. Tapi ini ginjalnya sudah terendam air dan ini warnanya sudah kabur. Yang sebelah kanan bagus. Saudara dengar gitu stres nggak? Enggak ya? Luar biasa jemaat di sini ya, biasa aja dengar gitu ya. Saya stres loh waktu itu, saya pendeta loh, saya stres loh. Karena pendeta juga punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya sering kali orang pikir, pendeta kuat, dia apa-apa kuat. Jangan salah loh saudara. Saudara kalau ada masalah enak konseling sama Pak Yusa. Lah kalau Pak Yusa gak ada masalah, konseling sama siapa? Tolong dipikirkan. Orang konseling sama saya. Kalau saya ada masalah, saya konselingnya sama siapa? Ya, emang pernah ada jemaat yang mau dikonselingi sama pendeta? Pasti kalau kita, saya mau konseling, pendeta nggak salah, Bu Debbie konseling. Hello, Fred. Ya, saudara, saya stres, saya tertekan, saya kecewa, saya kaget, saya syok. Tuhan, kok begini Tuhan? Saya ini tiap malam di Misbah Doa bacakan kesaksian orang-orang yang saya batu ginjal, Bu. Waktu ibu berdoa untuk yang sakit, saya taruh tangan saya di ginjal saya, batunya keluar. Ini jemaat saya loh yang bersaksi. Kan harusnya saya lebih ampuh lagi kan, hanya bersihin cik keluar tuh. Itu harapan jemaat loh buat seorang pendeta. Hello. Seringkali jemaat itu lupa kalau pendeta itu manusia biasa yang ada rasa takut juga. Saya pulang dari situ stres, suami saya mencoba menghibur saya. Kita makan di restoran kesukaanmu yuk, kan di Solo itu. Di Adem Ayem. Saya makan di restoran Adem Ayem, tapi jiwaku tidak adem ayem. Tertekan jiwa saya. Lagi saya makan, ada ibu-ibu datang. "Maaf, Ibu Debbie Basir ya, pendeta ya?" "Iya, Ibu, saya dikuatkan lewat khotbah Ibu di YouTube, Bu." Ibu tahu waktu itu saya ada masalah yang berat banget. Saya depresi, Bu. Waktu itu saya sampai berpikir mau bunuh diri. Tapi saya nonton khotbah Ibu sehari 3-4 kali, Bu. Khotbah Ibu tuh kayak jadi obat bagi saya. Dan saya bingung waktu saya nonton khotbah Ibu, saya ini kayak orang lupa ingatan, Bu. Saya nggak ingat masalah saya. Saya dengar dia, saya ngomong, "Oh, jadi Ibu lupa ingatan ya?" "Iya, Bu, saya nggak ingat masalah saya karena khotbah Ibu." Dan saya bilang, "Bu, sekarang saya lagi mau hilang ingatan loh, Bu. Bagaimana caranya juga supaya saya hilang ingatan? Karena ingatan saya lagi penuh, otak saya lagi stres memikirkan ginjal saya mengecil 3 cm. Aduh, saudara, pusing. Akhirnya kami ke Jakarta, pulang langsung saya ke rumah sakit, di check up semua. Dokter bilang, "Bu, ini batu ginjal turun sampai ke saluran kemih ibu di bawah, menyumbat saluran kemih ibu. Batunya ini 2,5 cm. Saya bingung, ibu masih bertahan. Ini proses jatuhnya batu itu nggak 1-2 hari loh. Itu bulanan, bisa tahunan dia turun dari ginjal ini ke sini sedikit. Dan itu sakitnya ampun-ampun, Bu. Ada orang yang sampai pingsan. Lah ibu kok biasa aja? Iya, Dok, soalnya kalau saya cuma gini, dalam nama Yesus. Kan pendeta tuh. Pakai iman tuh. Saudara,
Tapi ini harus ditindaki Bu, segera harus ditindaki. Ini tidak bisa loh, karena ini sudah menyumbat. Jadi saluran kencing saya yang sebelah kiri tidak berfungsi, ginjalnya terendam air. Ini dibiarin terus busuk lama-lama ginjal itu, makanya dia mulai mengecil. Waduh, jadi dok gimana? Ya harus dioperasi. Dengar kata operasi makin deg-degan saya saudara. Karena puji Tuhan saya ini sampai 50 tahun tidak pernah injak-injak rumah sakit. Saya termasuk Lolita, lolos 50 tahun. Lah terus tiba-tiba saudara dibilang operasi. Ya, saya sudah stres memikirkan. Jadi begini, nanti diambil batu ginjalnya lalu dipasang selang dari ginjal ibu dibawa ke pembuangan sini biar cairannya itu bisa dibuang Bu. Sama serpihan-serpihannya juga nanti jatuh. Bayangkan saya harus pakai selang di dalam ginjal, tidak kelihatan Bu di dalam. Tapi kan kalau dokter ngomong gitu takut nggak saudara? Takut. Saya ngantri ambil hasil CT scan saudara. Nunggu di situ ada ibu-ibu datang. Ibu Debbie Basir ya? Iya Bu. Aduh ibu, saya mau berterima kasih sama ibu. Khotbah-khotbah ibu memberi kekuatan kepada saya. Ibu emang sakit apa? Saya juga lagi nunggu hasil CT scan. Ibu sakit apa? Tumor batang otak Bu. Oh, terus ini mau dioperasi? Iya, yang ketiga. Jadi ibu sudah operasi? Iya, setiap tahun saya operasi tumor batang otak. Karena tumor saya ini melekat di batang otak, dokter nggak berani ambil semua. Jadi tiap tahun dia tumbuh lagi, operasi lagi, ambil lagi. Kalau diambil semua, dokter takut saya mati atau saya gila. Terus, tapi khotbah-khotbah ibu menguatkan saya Bu. Saya jadi tidak takut mati. Dalam hati saya lagi ketakutan ibu. Saya buka ini kartunya pendeta ya saudara, supaya saudara tahu bahwa kita ini hanya manusia biasa. Saya tidak malu kok. Saudara mau unsubscribe juga silahkan kok. Benar, saya cerita badannya, saya bergumul. Tapi ketika ibu itu cerita begitu, saya nangis. Tuhan, saya ini tidak ada apa-apanya. Saya tanya ibu, kenapa ibu begitu percaya diri dan ibu begitu kuat? Lah kan ibu sering khotbah, mati hidup di tangan Tuhan. Kalau sudah waktunya mati, ya itu kan sebuah keuntungan Bu. Dalam hati saya ternyata banyak jemaat yang imannya lebih luar biasa dari pendeta memang. Tapi saya nggak mau ketinggalan. Tuhan, orang mendengar khotbah saya, mereka dikuatkan. Masa saya nggak kuat hari ini? Oke Tuhan, saya kuat Tuhan. Masuk rumah sakit saudara. Begitu masuk rumah sakit ditensi lah. Tensi saya itu berapa hari lalu 110/80. Waktu masuk di rumah sakit 155 terus. Per 90. Dokter bilang, ibu ada darah tinggi. Kagak dok, saya ini darah rendah terus. Kenapa tinggi? Dokter nggak tahu ya, orang kalau di rumah sakit stres dok. Stres. Ya, pertama mau masuk meja operasi, kedua mikirin bayarnya dok. Iya, stres. Udah bunyinya ratusan juta gitu, stres kita. Nggak turun-turun tensi saya saudara. Akhirnya malam-malam tuh saya sering baca kesaksian orang, Bu, saya ketika masuk meja operasi, saya ketakutan, tapi malam itu saya dengar mesbah doa ibu, saya ikut penyembahan, jiwa saya tenang. Saya praktekkan saudara. Memang waktu itu saya sudah tengking, kan karena beberapa orang bilang ini, Bu, ibu kan hamba Tuhan. Doa Bu, batunya keluar sendiri. Dokter bilang tidak mungkin karena sudah 2,5 cm. Tapi kan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin toh. Ada yang bersaksi lagi, saya cuma minum Batugin Bu, bisa sembuh. Saudara tahu saya minum itu Batugin 2 botol. Lambung saya kena, kesakitan saya. Saya sudah tengking, saya nggak mau operasi awalnya. Saya tengking, saya doa, saya gini. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, kamu harus masuk di meja operasi.
supaya kamu bisa merasakan. Karena bagi Tuhan melakukan mujizat itu mudah. Tapi justru mujizat terbesar waktu kamu bisa mengalami meja operasi dan kamu bisa mengalahkan ketakutanmu dan kamu bisa melihat di situ tangan Tuhan bekerja sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, tapi Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Karena tadinya saya hampir kecewa. Saya baca kesaksian tiap malam yang pasang ring, sudah dokter pindah 5 rumah sakit, dokter bilang ibu harus tetap pasang, semua 5 rumah sakit berkata begitu. Waktu dia doa penyembahan, clear, periksa besok semua rumah sakit bilang kok hilang sumbatannya. Nah kita ini pendeta, kita kan berharap jemaat kalau dapat kesaksian gitu kan seneng tau. Tapi ternyata kan saudara, Tuhan tidak hanya mengizinkan yang begitu-begitu. Bukan berarti waktu kau harus ada di meja operasi, Tuhan tidak ada di sana. Justru orang-orang yang mengalami Tuhan di masa sulit, mereka tetap melawan. Apakah orang benar nggak akan lewati lembah kekelaman? Iya, pemazmur berkata justru dalam lembah kekelaman, aku tidak peduli itu lembah apa, sekalipun harus berjalan dalam lembah kekelamanku tidak takut, sebab aku percaya penyertaan Tuhan ada beserta denganku. Dan itu mujizat yang lebih besar daripada hanya sekedar hilang batu ginjalmu. Amin saudara. Karena tuh pilot hebat, kenapa dia bisa disebut pilot hebat? Karena dia pernah mengalami beberapa kali badai yang besar. Nahkoda kapal disebut dia hebat, kenapa? Karena dia pernah mengatasi badai yang besar dan dia lolos. Kekristenanmu akan menjadi hebat ketika engkau berhasil melewati setiap ketegangan dalam imanmu, setiap pergumulan yang besar dalam hidupmu. Saya itu bersyukur setiap kali saudara. Saya itu ada suara yang berkata begini, kamu itu sudah melewati semua pencobaan. Masalah mau dibunuh sama keluarga sudah saya lewati, jadi pembantu direndahkan sudah saya lewati, masalah keuangan sudah saya lewati. Satu nih yang belum loh, masalah kesehatan, berhadapan dengan rumah sakit. Ternyata itu tidak mudah loh saudara, memang benar. Jadi saya bisa merasakan ketika orang-orang itu bersaksi berkata, Bu, di meja operasi saya tegang, saya takut, saya stres, saya tertekan jiwa saya. Oh ternyata mereka mengalami itu, mereka juga merasakan itu. Dan pergumulan yang besar itu yang akan membuat iman kita ini menjadi luar biasa bersama Tuhan, agar kita punya kesaksian dan iman kita kuat bahwa di tengah lembah kekelaman pun Tuhan beserta. Amin. Dan apa yang harus kita lakukan saudara ketika kita mengalami tekanan, beban yang berat, ya, pergumulan yang besar? Mazmur 138 ayat yang ketiga. Daud berkata saudara, Daud adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia mengalami banyak pergumulan yang begitu hebat di dalam kehidupannya. Mazmur 138 ayat 3, Daud berkata begini. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Daud adalah orang yang sangat punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Semakin banyak engkau mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu akan mengangkat hidupmu. Dan Daud itu bersaksi tentang pergumulan yang dia alami bersama dengan Tuhan. Daud pernah mau dibunuh, dikejar-kejar, yang mau bunuh dia itu raja loh, bukan orang sembarangan, raja. Seluruh prajurit diperintahkan cari Daud. Kalau yang mau ketemu, yang mau bunuh dia raja, apakah dia nggak hidup dalam ketakutan? Dia lari ke semua penjuru, orang kenal dia, orang tahu dia. Dan raja memberi perintah cari, kalau dapat kepalanya dikasih imbalan. Ini raja yang beri perintah. Dia punya jiwa rasanya sudah di ujung tanduk. Saya percaya saudara, tidak ada pergumulan yang lebih besar selain di depan kita itu kematian.
Amin. Kalau cuma masalah apa kita masih, tapi kalau yang namanya berhadapan dengan kematian, waduh itu berat sekali. Dan Daud mengalami itu. Tapi dia berkata begini, ketika jiwanya tertekan, dia memilih untuk berseru kepada Tuhan, masuk dalam kediamannya Tuhan, dan dia berkata, Engkau pun menjawab aku dan Engkau menambahkan kekuatan dalam waktu jiwamu tertekan, saudara. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, jiwa kita tertekan. Dan seringkali kita terburu-buru cari jawaban atas masalah kita. Namun seringkali Tuhan gak suka langsung memberimu jawaban. Tapi yang paling engkau butuhkan hari itu adalah kekuatan untuk engkau bisa bertahan. Karena proses itu, kalau belum time limitnya, Tuhan gak buru-buru selesaikan. Kenapa masalah terjadi? Ada proses yang Tuhan ingin bentuk dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, ketika kita mengerti proses Tuhan dari situ, kita nih baru bisa bersaksi, baru bisa cerita apa yang kita alami bersama Tuhan. Makanya waktu jiwamu tertekan, pilihlah untuk datang dalam kediamannya Tuhan, berseru kepada Tuhan. Sebab ketika engkau berseru pada Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwamu. Amin. Dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Waktu kau tertekan, engkau sedang sakit jiwa, saudara. Tapi belum gila. Kalau dibiarkan jadi gila. Ya, sakit jiwa itu takarannya beda-beda, ya, dan semua orang pasti pernah mengalaminya. Rumah tangga bisa hancur kalau ada pasangan yang sakit jiwa. Sakit jiwa tuh bukan kalau gila itu lari-lari di jalan itu udah korsleting, ya, tapi itu diawali dari depresi, tekanan jiwa yang begitu berat. Dan salah satu jawaban yang paling nomor satu itu dikatakan firman Tuhan bilang, ya Daud berkata, pada hari aku berseru, engkau menjawab aku dan engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Mazmur ini Daud sedang berkata, tali-tali maut begitu dekat dengan aku, rasanya mau mati. Tapi dia bilang dia memilih untuk berseru kepada Tuhan. Tidak ada tempat lain yang membuat kita nyaman. Ya, kalau saudara berpikir, oh pergi ke dugem, ke diskotik itu bisa beri kekuatan, itu cuma bikin kau lupa sejenak. Tapi waktu kau pulang, kau hadapi kenyataan makin berat hidupmu. Tidak ada pilihan lain selain datang di kaki Tuhan. Amin. Masuk dalam kediamannya, saudara. Jangan cari kekuatan di luar Tuhan. Minum, merokok, ya itu cuma pelarian sejenak, sesaat. Ya, tapi yang terbaik adalah berseru. Kenapa? Karena waktu kita berseru, langsung kekuatan itu Tuhan tambahkan dalam jiwa kita. Belum ada jalan keluar, belum. Tapi jiwa kita sudah kuat. Dan Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang bertahan di dalam pencobaan. Untuk bisa bertahan kita perlu kekuatan. Karena Tuhan tidak buru-buru jawab persoalanmu. Tuhan gak buru-buru jawab doamu, enggak. Karena waktu sudah waktunya Tuhan. Semua persoalan permasalahan hidup kita ada time limitnya, saudara. Kalau limitnya belum selesai waktunya, ya gak akan. Tapi yang kita butuhkan adalah kekuatan dalam jiwa kita. Ya, yang kedua, saudara, pemazmur berkata begini, Mazmur 116 ayat 7. Waktu jiwamu tertekan, apa yang harus kau lakukan? Mazmur 116 ayat 7 kita baca bersama. 1, 2, 3. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara harus perkatakan kepada jiwamu sendiri, ya, hai jiwaku kembalilah tenang, jadilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan itu telah berbuat baik. Ingat kebaikan Tuhan waktu kita sedang terpuruk.
Ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekali dua kali itu bukan hanya satu dua kali, tapi kebaikan Tuhan sampai hari ini kita masih hidup, itu kebaikan Tuhan. Makanya ketika jiwamu tertekan, perkatakan saudara kepada jiwamu, ya, jadilah tenang, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik. Jangan biarkan jiwamu tertekan, perintahkan saudara. Kita ini akan mengalami depresi, tertekan, tekanan itu dari berbagai hal. Ya, ada orang sirik aja sama kita, keluarga atau orang lain yang haleluya. Ketawa dosa loh. Sekali-sekali kasih wedang jahe ya Pak ya. Saudara, saya lupa, saya tadi lupa minum tadi pagi. Jadi ketika ada orang misalnya sirik sama kita, lalu kita dengar dia cerita sesuatu, saya yakin jiwa kita terganggu loh. Pernah nggak saudara ngalami gitu? Ada orang yang bilang misalnya, kamu tahu nggak, dia tuh cerita loh tentang kamu begini-begini. Itu ganggu loh saudara. Atau kita diperlakukan tidak baik sama orang, kita dikata-katain, kita diomongin. Itu jiwa kita terganggu loh. Saya sering mengalami begitu. Tapi saya tahu sekarang senjatanya. Ketika iblis mencoba membayangkan, mengingatkan di pikiran saya, kamu tahu nggak? Iya, dia kemarin kan ngata-ngatain kamu kayak gitu kan. Memang dia itu begini-begini. Saya langsung dalam nama Tuhan Yesus, hai jiwaku, tenanglah. Dan Tuhan, aku melepaskan pengampunan buat orang ini. Saya sebut namanya. Kenapa Tuhan Yesus berkata, doakan dan berkati orang yang memusuhimu. Ternyata kebaikannya itu untuk kita juga saudara. Itu adalah penawar racun bagi jiwa kita. Waktu kita lepaskan pengampunan, kita cepat loh. Cuma beberapa hari saja, saya sudah lupa loh kejahatannya orang itu sama saya. Saya nggak perlu kepahitan, saya nggak perlu dendam. Saya belajar bersyukur. Kembalilah tenang hai jiwaku, kata pemazmur, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saya tutup saudara karena waktunya selesai. Kenapa kita harus menjaga jiwa kita ini tenang saudara? 1 Petrus pasal yang ke 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Kita lihat saudara 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Baca bersama 1, 2, 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu tujuan kita beriman ternyata untuk mencapai keselamatan jiwa. Waktu nanti Tuhan datang, yang akan dihakimi itu apa saudara? Kalau orang mati, tubuhnya dikubur, tubuhnya kembali menjadi tanah, roh kembali kepada Bapa yang mengaruniakannya. Tapi jiwa kita yang akan dihakimi.
Kenapa kita perlu jaga jiwa kita? Karena Yesus berkata begini, jangan kamu takut kepada manusia yang hanya sanggup membunuh tubuhmu, tapi tidak berkuasa membunuh jiwamu. Tapi takutlah kepada Allah Bapa yang berkuasa membunuh tubuhmu dan jiwamu di dalam neraka. Kita yang kita perlu jaga itu jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan firman ini berkata, sekalipun kita belum pernah melihat Dia, namun kita mengasihi Tuhan. Orang-orang yang sudah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwa, dia bisa mengasihi Tuhan sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan, namun kita mengasihinya, kita percaya kepada Tuhan. Sekalipun sekarang ini kita tidak melihat Tuhan, tapi kita bergembira dan bersuka cita yang mulia yang tidak terkatakan. Kenapa saudara itu bisa terjadi? Ayat 9 berkata, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan kita beriman itu agar Tuhan sudah kasih kita keselamatan lewat darahnya yang kudus. Tapi untuk urusan jiwa ini kitalah yang harus menjaga. Kenapa kita harus beriman terus kepada Tuhan? Ya, karena tujuan dari kita beriman itu adalah supaya jiwa kita ini diselamatkan. Kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Makanya saudara perlu ke gereja, beribadah, dengar firman, supaya jiwamu itu tetap terjaga di dalam keselamatan. Ya, jadi kita tahu sekarang betapa pentingnya waktu kita mati yang akan dihakimi jiwa. Makanya Alkitab selalu berkata tidak dibilang selamatkanlah orang, tapi selamatkan jiwa. Ya, satu jiwa berharga bagi Tuhan. Nah, jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Tubuh memang mati, tapi roh dari Allah memberi kehidupan. Supaya jiwa kita selamat, kita perlu beriman kepada Tuhan, roh yang memberi kehidupan itu. Waktu kita mengerti sekarang, saya berdoa tidak ada lagi jemaat di sini yang sakit jiwa. Ya, bilang kanan kirimu, jangan sakit jiwa loh kau. Karena tujuan kita beriman ini supaya jiwa ini selamat loh. Waktu Tuhan datang, jiwa kita ini terpelihara dalam iman kepada Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan orang-orang di luar sana yang gak percaya Tuhan. Makanya banyak yang sakit jiwa. Saudara marah-marah itu sudah sakit jiwa level 1. Benar. Tersinggung itu juga sakit jiwa. Tapi levelnya masih rendah. Lah mulai meningkat nanti sakit jiwa. Jiwa ini bisa terluka, bisa apa, bisa gini, bisa gitu saudara. Ya karena kita biarkan terus. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada seorang ibu, suaminya selingkuh saudara. Pejabat. Waktu dia tahu suaminya selingkuh. Dan selingkuhnya sama pembantu. Ya. Ibu ini stres, tertekan, depresi karena dia cantik banget. Nggak nyangka kalau suaminya bisa selingkuh sama pembantu. Waktu tahu begitu saudara, ibu ini stres. Dia nangis, suaminya juga merasa bersalah. Jadi tiap hari dia cakar suaminya. Mukanya itu sampai luka-luka berdarah ya, badannya dicakar sama istrinya. Suaminya rela karena dia merasa dia sudah bersalah. Dan mereka ke psikiater. Ibu ini tiap hari pingsan-pingsan, nangis, cakar suami. Lalu ke psikiater karena suaminya lihat jiwanya terganggu. Dibawa ke psikiater. Psikiaternya ngomong apa? Ibu akan seperti ini bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Mukanya suaminya langsung stres juga karena dia bayangkan dicakar sampai 1 tahun. Gila itu saudara, bisa babak belur itu. Lalu karena suaminya tertekan, dia bilang kayaknya kita perlu pendeta.
Tapi untuk ngundang pendeta juga nggak boleh yang sembarangan. Kebetulan istrinya suka nonton khotbah saya. Mereka cari nomor saya, ketemu, saya diundanglah datang ke rumah mereka. Pejabat nggak boleh sembarang konseling. Saya datang, saudara, saya lihat bapaknya mukanya luka-luka. Kenapa, Pak? Dicakar istri, Bu. Lalu ceritalah dia. Ibunya mukanya tertekan, sakit, dikasih obat sama psikiater untuk menenangkan syaraf, bukan untuk menyembuhkan jiwa. Karena yang sanggup menyembuhkan jiwa itu cuma Tuhan. Pikiran, perasaan, kehendaknya terganggu. Waktu pikirannya diserang iblis, suamimu selingkuh, perasaannya terluka, kecewa, sakit. Lalu kehendaknya cakar suami tuh. Cakar suami, pingsan tiap hari. Lalu saya bilang begini, jadi psikiater bilang ini sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Suaminya bilang iya, Bu. Saya bilang kalau ibu mau melangkah melakukan firman, isi jiwamu dengan firman Tuhan. Hari ini ibu sembuh. Cuma satu, Bu, lepaskan pengampunan. Semua orang bisa berbuat salah termasuk suamimu. Tapi saya itu kecewa, Bu. Kalau dia selingkuh sama Luna Maya, itu lebih gila lagi, Bu. Lebih gila. Kenapa suamimu selingkuh sama pembantu? Karena dia memang nggak nakal. Yang dia lihat tiap hari cuma pembantu yang di rumah. Mungkin juga pembantunya juga gatel. Ya. Jadi suamimu jatuh. Katanya pembantunya ternyata beberapa orang cerita sering pergi ke dukun bawa air lah apa segala macam. Ya, dan istrinya memang ngomong tidak ada yang lain yang boleh urus bapak selain ini. Ya karena dia percaya, saudara. Saya bilang, Bu, kalau suamimu nakal ya dia selingkuh sama artis. Tapi karena dia nggak nakal dia jatuh. Ini cuma kejatuhan. Ibu ampuni suamimu. Hari ini kalau ibu berkata, ibu harus bertindak supaya jiwamu sembuh. Jangan diikuti, Bu. Bertindak. Tenanglah hai jiwaku. Saya bacakan ayat itu. Pemazmur berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam diriku? Pujilah Tuhan. Lihat semua kebaikan Tuhan. Saya layani mereka, saudara, akhirnya nangis bertangis-tangisan. Ibu ampuni suami minta maaf, mereka pelukan, mereka saling mendoakan. Pilihlah untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Jangan biarkan setan ambil kesempatan. Akhirnya dipulihkan, saudara. Besoknya suami telepon saya, dia bilang gini, Bu, terima kasih Bu Debbie. Sejak ibu datang kemarin mendoakan istri saya dan kami dipulihkan. Malam ini istri saya tidur nyenyak dan hari ini saya sudah tidak dicakar. Dia berangsur pulih dan berangsur. Tapi saya bilang, Bapak jangan kau lakukan lagi begitu kedua kali. Kalau kedua kali Bapak bikin gitu, saya yang cakar Bapak. Bertobat kau. Ya, saudara, kita istrinya kan nggak pengen sakit jiwa tuh, tapi keadaan akhirnya membuat dia terganggu. Makanya saya sering bilang sama ibu-ibu, jangan cintai suamimu lebih dari Tuhan. Karena suami itu dua, kalau nggak diambil Tuhan, diambil pelakor. Tapi bapak-bapak di sini tidak, amin. Semuanya luar biasa, amin. Insya Allah. Dede tahu tadi. Orang Makassar nih setia semua. Ya, jadi saudara, ini lihat firman Tuhan sanggup menyembuhkan jiwa kita. Hari ini saya nggak tahu pergumulan apa yang saudara gumuli, tapi pilihlah untuk datang dalam kediaman Tuhan, amin. Datang dalam hadirat Tuhan. Jangan biarkan di akhir zaman jiwa kita tertekan. Cari Tuhan, melekat pada Tuhan. Kita naikkan pujian tadi, yuk. Bangkit berdiri bersama saudara. Kita percaya dalam kediaman Tuhan, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru.